Pada episode yang ke-69 ini kita akan bahas bahwasanya tadi kita hidup di dunia ini memang bervariasi, tidak sama. Jelas benar itu memang kita hidup tidak sama. Makanya ketika dikaitkan ada orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu, sama enggak? Berbeda. Di dalam Al-Quran pun ditegaskan bahwasanya qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai utusan, apakah orang-orang yang tahu, orang-orang yang berilmu sama dengan orang-orang yang tidak tahu? Ya jelas berbeda. Jangankan itu antara orang yang berilmu dan tidak berilmu, orang sama-sama berilmu juga tak ada level kapasitasnya ya masing-masing. Tapi yang jelas ketika mereka adalah orang-orang yang berilmu, innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu tadi insya Allah itu akan apa? Dapat menerima dengan penuh keyakinan atas adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka itu akan lebih suka dan lebih senang untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu yang diterangkan di dalam Al-Quran sana. Nah makanya orang yang berilmu tadi jelas ada perbedaan antara orang-orang arif billah dengan orang-orang selain arif billah. Jadi orang-orang yang bermakrifat itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan ahli-ahli ilmu yang lainnya. Kok bisa begitu? Ya ada alasannya. Ya memang kalau seandainya yang berbicara adalah ulama-ulama fikih, jelas dia akan mengatakan fikih kan lebih utama dong. Tapi kalau orang-orang yang bermakrifat ya, ilmu tasawuf ya itu akan lebih utama. Nah, tinggal nanti kita ketahui saja apa alasannya. Kalau seandainya itu adalah orang-orang yang bermakrifat, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan lebih tinggi dibandingkan daripada ahli-ahli ilmu yang lainnya. Karena orang-orang yang bermakrifat itu akan selalu dia membersihkan dirinya daripada kotoran-kotoran yang ada di dalam hatinya, di dalam ruhaninya, di dalam jiwanya. Karena ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam hati kita, kepada batin kita ketika kotoran-kotoran yang ada di dalam diri ini sudah hilang. Selama masih ada kotoran sedikit saja, Allah tidak akan masuk ke dalam diri ini. Makanya ya, orang yang bermakrifat tinggi itu luar biasa. Karena tadi mereka itu akan senantiasa membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya, membersihkan ruhaninya daripada kotoran-kotoran, daripada sampah-sampah yang membuat kita itu jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang namanya ilmu ma'rifat ya, karena kemakrifatannya tadi semakin tinggi makrifatnya, artinya semakin tinggi dia itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah sesuai dengan kemakrifatannya. Nah, makanya mereka itu pantas kalau seandainya menyandang daripada orang-orang arif billah, orang-orang arifin itu nanti akan lebih utama daripada orang-orang ahli fikih katakan. Karena banyak alasan. Ingat, orang arif,
Orang arifin, orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, bermakrifat tinggi, pasti dia itu tahu, mengenal begitu sangat dalam dan luas tentang ilmu fikihnya, tentang usul fikihnya. Tapi sebaliknya, orang-orang fikih sebatas daripada fikih dan usul fikihnya saja, tidak bisa naik kepada selain daripada itu. Makanya ada yang mengatakan pula, kalau seandainya orang yang bermakrifat itu akan bisa merasakan sampai dalam paling dalamnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya itu orang-orang fikih, ya sebatas kayak kulit. Ya punten ya, kalau seandainya kita ada mangga kulitnya kalau sudah mateng masih mending, ada manis-manisnya walaupun pahit. Tapi kalau seandainya itu kelapa, ya amburadul, apalagi itu yang namanya buah durian lagi, ya katakannya itu matang tapi ya masih sebatas kulit. Kalau kulitnya seperti itu, ya kita ngeri kepada ibadah yang kita amalkan. Makanya jangan sebatas kita tahu tentang fikih-fikihnya saja. Dan saya itu berani yakin, orang-orang yang ahli fikih itu tidak bisa meningkatkan daripada kualitas ibadahnya. Kalau katakan dia kelas TK selamanya, apakah kita rela selama 50 tahun lamanya masih TK saja? Kan gak mau. Harus apa? Meningkat. Nah makanya kita cari ilmunya. Ilmunya apa tadi? Kita bermarifat, bertasawuf, ya. Kemudian kalau seandainya kita timbang dan ukur lagi yang namanya ilmu fikih, ya, ilmu fikih mungkin ya kemuliaannya itu tidak jauh-jauh daripada kemuliaan yang diketahui saja. Seperti buah daripada ibadah apa sih? Akhlak, ya. Akhlak terpuji. Tapi kalau ilmu makrifat lebih tinggi daripada akhlak terpuji, super terpuji. Makanya ya kita itu indah kalau seandainya orang bermakrifat, akhlaknya itu sangat luar biasa. Yanisya, indah namanya, hai seindah akhlaknya, saat memandang begitu sangat terpesona. Langsung sekadar nyambut, karena dia aku bisa bahagia, karena dia aku bisa bahagia. Luar biasa. Kalau akhlak itu sangat indah. Itu kalau seandainya buah daripada kita ahli fikih, ya, ketika beribadah. Nah ahli tasawuf lebih daripada itu. Karena apa? Kata orang-orang arif billah, ya, orang-orang yang mampu bermakrifat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sifatnya terpuji tapi super terpuji, dan dia itu mampu menyingkirkan segala penyakit-penyakit berupa akhlakul madmumah, akhlak yang tidak baik. Ya. Jadi kalau orang yang sudah bermakrifat tinggi mah enak, ademan, laka sentak, langkah sentuh, laka sikat, laka sikut. Nah makanya ya kita sama-sama belajar tentang kemakrifatan ini. Ya. Contoh yang sangat simpel saja ketika kita sudah bermakrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia itu akan tahu betapa luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu dahsyat, sehingga akan menjadi sinergi dia, kekuatan dia menggebu-gebu untuk apa? Roja hanya pada Allah, berharap hanya sama Allah, tidak berharap kepada manusia. Tapi kalau kita, ya, orang umumnya, ya tadi masih menggantungkan hal-hal, ya,
itu kepada manusia. Sedangkan ketika kita semakin banyak gantungkan kepada manusia, harapan kita kepada manusia, semakin banyak persentase daripada kita akan kecewa. Serba Anda menggantungkan pada anak, ujungnya bisa kecewa. Menggantungkan pada istri, sama. Menggantungkan pada guru-guru kita, sama. Jadi kita jangan menggantungkan harapan-harapan kita kepada yang lainnya. Karena pokoknya semakin banyak daripada harapan kita kepada manusia akan semakin kecewa. Kemudian juga dengan kita ya ada rasa di dalam diri kita ya, saat kita bisa membayangkan betapa ngerinya Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan siksaan-siksaan untuk orang-orang yang berdosa, untuk orang-orang yang membangkang, maka orang-orang yang bermakrifat tinggi itu akan tumbuh daripada sifat khauf yang ada pada dirinya. Apa sifat khauf? Sifat yang takut kepada siksanya Allah, sehingga dia menjadi taat, mendekat, merapat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat khauf itu pun kita itu akan apa? Menutup ya tindakan bodoh kita untuk apa? Berbuat dosa dan berbangkang pada Allah atau bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadi alhasil orang-orang arif billah ya, itu adalah orang-orang yang lebih utama daripada orang-orang ahli fikih ya. Itu menurut kitab Kifayatul Atqiyah. Ditambah satu lagi bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu pernah berkata ya, dan kata-kata Nabi Isa itu biasanya indah, makanya dijuluki Al-Masih. Al-Masih itu adalah orang yang mempunyai istilahnya kata-kata yang sangat indah ya, mutiara. Jadi orang yang ketinggalan untuk bermakrifat pada Allah, orang yang jauh ya, ketinggalan jauh tentang ilmu makrifat, maka ia akan celaka dan akan sia-sia di dalam hidupnya. Nah, makanya ya kita sama-sama di sini bareng-bareng untuk apa? Menggali ilmu makrifat, ilmu ya, semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah ketika kita itu membahas tentang kemakrifatan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin tambah tahun, semakin asyik, semakin enak, semakin mantap. Saya jamin. Ya, karena yang kita bahas ya, yang kita obrolin itu tentang Allah, Allah dan Allah. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan, ya kita sama-sama bareng-bareng berzikir ya sebagaimana mestinya.